Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Nggih, sugeng enjang Pak Imu. Apa kali Nggih, ini semenjang. ya tugas kita untuk mengedukasi masyarakat, Mas, petani sawit khususnya ini, Mas. Nah, ini Iya, banyak pertanyaan yang memang real real permasalahan. Ya, jadi pertanyaan itu dikirim ke kami, Mas. Ini adalah mengenai tanahnya apa tanamannya kering-kering, padahal udah dirawat habis-habisan kok masih kering, terus nggak memuaskan, Mas. Sampai stres iya, gitu. Nah, itu untuk lebih jelasnya kita tunjukkan dulu gambarnya ya, Mas, ya. iya bagus. Ya, coba kita share screen. Nah, sebentar, Mas. Share screen. Itu nampak kan, Mas Imo? Ya. Ini gambarnya belum nampak, Pak. Masih Oh, power iya. Oh, ini komputer Bapak yang nampak. oh, gitu. Ya, sabar. Ini mau Hmm. saya apa dulu, Mas? Saya ininya dulu, biar sambil yang nampak ini. Terus, nanti aja dulu, nggak apa-apa. Nah, ini Mas, ini loh yang dibilang tadi itu loh Mas, nampak kan? Ya, belum nampak sama saya, Pak. Eh, Mungkin bisa di-share-kan, Pak. padahal sudah loh Mas. Ya. Apa, Ini masih layar komputer Bapak ini yang nampak. ini Pak, ini tulisan pelepah bawah kering terus? Oh, ya cuma tulisan Pak pelepah bawah kering aja, cuma PPT Bapak yang belum ada gambarnya, masih komputer. Sebentar Kayak Mas. Windows Explorer. Ini sekarang? Iya, posisinya masih sama, Pak. Mungkin Bapak coba diulangi print screen-nya. Oh, kita stop dulu ya. Bapak keluar. Nah, ini sekarang Bapak share-kan lagi, Pak. Ya, coba kita sekarang share. Nampak Mas? Nah, sekarang baru nampak, Pak. Ini sekarang dibesarkan. Iya. Nah, sabar, sabar. Kok nggak bisa? Ini Mas? Iya, Pak, nampak, Pak. Ah, udah jelas, Pak. Oh ya. Jadi, Hmm. inilah Mas yang tanamannya ini kan pelepah bawahnya kering-kering terus semua ini. Ini kan ceritanya jalan Mas. Iya Iya, kan jalan bagus. tanah. Terus kering-kering tapi yang kecil ini sebelahnya enggak Mas gitu. Nah, Iya. ini gambar sisi sebelah kiri yang gambar yang kanan ini sisi sebelah kanan Mas. Keringnya malah sampai ke atas. Iya, Analisisnya bagus. gimana ini Mas? Iya. Ya, ini mungkin saya kupas ya, bagus ya, Iya, satu-satu ya. iya, iya Nah, Mas. kenapa hal ini bisa terjadi pada di areal tanaman yang mungkin usianya udah di atas 7 atau 8 tahun, sedangkan yang TBM 3 yang di sebelah sisi kiri itu kok nggak kelihatan kan gitu. Jadi Iya. ini indikasi yang pertama Pak Agus, ini adalah kandungan bahan organik atau C organiknya udah rendah, yang pertama. Nah, ini diperparah dengan kondisi tekstur atau fraksi pasir yang tinggi jenis tanahnya. Mas Biasanya ini ikutannya Pak Agus itu, kalau udah kandungan pasirnya tinggi, terus C organiknya pasti otomatis kan tinggi. Dengan C organiknya rendah Pak, maksudnya C organiknya rendah otomatis KTK-nya juga di bawah 11 kan gitu. Nah ini ini Mas Mo, iya Pak? ini berarti bukan tanah gambut ini kan? Ya bukan Pak, ini lahan mineral sepertinya. Jadi kondisi fraksi pasirnya tinggi ini sepertinya kan gitu. Oh ya, ya, Nah, ya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana mengantisipasi kondisi seperti ini dan kenapa jawabannya di sebelah sana kok nggak ini? Karena wajar kalau di sebelah sana belum karena deposit unsur haranya masih ada Pak Gus, karena umurnya kan Oh, masih 3 tahun. Sedangkan ini udah dimakan 8 tahun kan gitu. Nah, hmm. sekarang penyelesaiannya apakah dengan memberi pupuk banyak ini akan menyelesaikan masalah kan gitu? Tidak Pak Agus. Oh Jadi iya. yang mengatasi masalah seperti ini harus kita perbaiki dulu medianya dulu kan gitu. Mhm. Media di sini adalah tanah yang berada di sekitar piringan pohonnya yang untuk menyerap hara. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah pemberian bahan organik ini Pak Gus. Hmm. Nah, bahan organik ini tujuannya supaya bisa masuk di sela-sela yang fraksi pasir tadi, Bu. Pori-pori itu bisa diisi oleh bahan organik. Karena Pak Gus,
idealnya kalau tanah yang baik itu kan kandungan bahan organiknya kan mendekati 5% kan seperti Oh itu. ya. Fraksi pasirnya juga tidak lebih dari 25% kan gitu. Hmm. Nah, kalau ini kan hampir bisa jadi pasirnya udah 50% lebih udah kondisinya pasir semua kan itu. Hmm. Nah, dengan pemberian bahan organik, pori-pori tanah ini bisa terisi sama bahan organik ini kan gitu. Sehingga pertama yang diperbaiki adalah fraksinya, yang akibatnya pori-pori berisi bahan organik enggak serapan haranya jadi baik. Kenapa harapan baik? Karena kapasitas tukar kationnya juga membaik. Terutama kejenuhan basahnya juga akan baik kan Pak Agus kan seperti itu. Jadi beberapa hal itu berakibat baik pada tanamannya. Kemudian yang kedua adalah dengan pemberian bahan organik, otomatis kemampuan menahan air juga akan jauh lebih baik. Dengan kelembapannya terjaga, akhirnya serapan haranya juga akan membaik. Baru dilakukan dengan pemupukan-pemupukan yang lainnya seperti odrum kalau pakai pupuk tunggal, sedangkan kalau pakai pupuk majemuk dengan organik, dolomit, dan NPK. Kalau NPK-nya sudah ada boronnya, nggak perlu dikasih boron. Seperti itu Pak Agus. Dan dengan kisaran dosis dengan kondisi tanaman seperti ini, dalam 1 tahun setidaknya kalau pakai NPK sudah lebih kurang udah 4,5 kg kan gitu Pak Agus. Untuk Ya. NPK-nya, sedangkan dolomitnya berkisar 2 kilo kan gitu. Yang terbagi dalam semester 1 dan semester 2 seperti itu. Sehingga kenapa kok pelepahnya ini mengering pertanyaannya kan gitu. Nah itu Nah, ya. mekanisme yang terjadi pelepah ini mengering pertama adalah kondisi air dan bahan organik apun hara sudah tidak tersedia Pak Agus. Sehingga salah satu karakter hara itu hara kalium itu mobilitasnya bergerak tinggi Pak Agus. Kenapa tinggi? Atas ya. Jadi apabila pelepah muda yang membutuhkan karena di situ ada pembelahan sel dan lain, maka saking baiknya hara kalium ini dia ditransformasi ke pelepah muda semua Pak Agus. Karena dia udah merasa sudah nggak sanggup lagi yang pelepah tua. Akhirnya pelepah tua akhirnya mengering seperti itu. Ngalah ya Mas ya, ngalah sama yang muda ya kan. Iya, ngalah yang muda, makanya semua karena pembelahan sel untuk munculnya pelepah baru. Karena kalau dipaksakan pun kan juga nggak bisa Pak, optimal fotosintesis yang pelepah tuanya. Seperti itu Pak Gus. Ya Mas Imo, ini nampaknya dari gambar ini kan nampaknya sebelah kiri ini. Pernah diusahakan aplikasi Tankos juga ini nampaknya. Iya. Tapi masih kurang ini nampaknya, ya kan Mas? Ya, sebenarnya kan kalau sudah seperti ini dianalisis kandungannya kan gitu Pak, kandungan haranya terutama KTK, pH, sama bahan organik, C organik, C per N-nya Pak Agus kan gitu. Oh, Supaya iya. kita tidak salah memperlakukan. Tapi gambaran yang pengalaman saya pribadi, kejadian-kejadian seperti ini adalah kondisi frasirnya yang tinggi. Jangan-jangan Tankos pun juga bukan sembarang Tankos juga diaplikasi terus memperbaikan kebaikan Pak Agus. Oh, Karena gitu. beberapa unsur hara di Tankos itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Kayak kalium mungkin yang paling cepat hanya butuh 25 hari saja untuk bisa LD50-nya. Tapi kalau untuk nitrogen itu butuh lebih dari 212 hari ataupun setidaknya butuh 7 bulan kan Pak Agus untuk terdekomposisi kan gitu untuk 50%-nya. Nah, ini juga membutuhkan ya ibaratnya perlu energi yang besar lah. Kalau memang ada di sekitarnya itu solid, bisa dimanfaatkan solid. Kalau ada kotoran hewan kan gitu Pak Gus. Iya. Apabila adanya abu boiler juga boleh kan gitu. Silahkan mana yang bisa. Tapi komitmen kan gitu. Bahwasanya tanah ini udah padat kondisinya sehingga harus diberikan energi yang lebih lebih besar lagi Pak Gus. Iya. Oke, terima kasih Mas Imo. Ini saya stop dulu ya share screen-nya. Iya Pak Agus. Mantap sekali tadi jawaban-jawabannya. Ya Pak, semoga Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Ya membantu. Itulah sekarang kan paling penting Mas, tanamannya kering apa itu kan selalu itu gejalanya. Tapi kan penyebabnya ternyata kan berbeda-beda karena fraksi pasirnya banyak tadi. Sebelumnya kita membahas masalah gambut, ditambah gambut. Jadi terima kasih Pak Imo atas jawabannya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya kita menjawab pertanyaan para netizen ini. Terima kasih Pak Imo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.